Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tessa Amanda Putri, NIM 19016200, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, kali ini saya akan membahas materi yang ke-11 mengenai administrasi ketatausahaan sekolah. Meliputi 5 poin. Yang pertama, konsep dasar administrasi ketatausahaan sekolah. Yang kedua, proses persuratan. Yang ketiga, proses tata kearsipan. Yang keempat, proses tata ruang sekolah atau kantor. Dan yang terakhir, keterlibatan guru atau peran guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Baik, kita bahas yang pertama, konsep dasar administrasi ketatausahaan sekolah. Tata usaha atau lebih dikenal dengan tata laksana merupakan bagian dari keseluruhan proses yang ada di dalam administrasi. Nah, sedangkan pengertian tata usaha dalam pedoman pelayanan tata usaha untuk perguruan tinggi merupakan segenap kegiatan pengelolaan surat menyurat, yaitu menghimpun atau menerima, yang berarti kegiatan mencari data, kemudian mencatat, yang berarti kegiatan membubuhkan dengan berbagai alat tulis sehingga terwujud tulisan yang mudah dibaca, kemudian mengolah, yang berarti kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna sehingga mudah dibaca. Kemudian menggandakan, kegiatan memperbanyak berbagai alat dan cara. Kemudian mengirim, yang berarti kegiatan menyampaikan berbagai alat dan cara dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Kemudian menyimpan, yang berarti kegiatan menaruh berbagai cara dan alat di tempat tertentu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa administrasi ketatausahaan sekolah ini berarti serangkaian kegiatan atau aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, serta menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha dan kerjasama. Baik, yang kedua, proses tata persuratan. Proses tata persuratan meliputi yang pertama jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat dibedakan atas 14 jenis. Yang pertama surat dinas, yang kedua nota dinas, yang ketiga memo, yang keempat surat pengantar, yang kelima surat kawat, yang keenam surat keputusan, yang ketujuh surat edaran, yang kedelapan surat undangan, yang kesembilan surat tugas, yang ke-10 surat kuasa, yang ke-11 surat pengumuman, yang ke-12 surat pernyataan, yang ke-13 surat keterangan, dan yang terakhir surat berita acara. Yang kedua, pencantuman alamat surat. Nah, alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan kepala surat. Kemudian kode surat. Kode surat ini berupa kode jabatan, kode unit, dan kode perihal. Kemudian cap jabatan dan cap dinas cap jabatan merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh pejabat. Yang terakhir, prosedur pengurusan surat meliputi penerimaan surat, pengirim surat, pencatat surat, dan lain-lain sebagainya. Lanjut, pengelolaan surat ini menurut Bratawijaya tahun 2022 mengatakan ada beberapa langkah-langkah untuk mengelola surat meliputi yang pertama penerimaan surat, yang kedua pembukaan surat, yang ketiga pembacaan surat, dan yang terakhir pembagian surat. Lanjut, poin yang ketiga mengenai proses tata kearsipan. Nah, proses tata kearsipan terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama sistem penataan arsip, yang kedua proses penataan arsip. Baik, kita bahas yang pertama, sistem penataan arsip. Sistem penataan arsip terbagi 5 bagian. Yang pertama, berdasarkan masalah.
berdasarkan abjad, berdasarkan tanggal, berdasarkan nomor, dan yang terakhir berdasarkan wilayah. Baik, kita bahas yang pertama, berdasarkan masalah. Sistem arsip berdasarkan masalah di mana surat-surat dikelompokkan ke dalam daftar indeks untuk ditentukan masalah yang akan terjadi. Yang kedua, berdasarkan abjad. Sistem arsip berdasarkan abjad menggunakan metode penyusunan berdasarkan abjad secara berurutan dari A sampai Z yang berpedoman pada peraturan Mengindex. Kemudian berdasarkan tanggal. Sistem arsip berdasarkan tanggal merupakan sistem penataan berkas berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun yang mana pada umumnya tanggal dijadikan pedoman. Yang keempat, berdasarkan nomor. Sistem arsip berdasarkan nomor didasarkan pada kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau badan. Yang kelima, berdasarkan wilayah. Sistem arsip berdasarkan wilayah didasarkan pada pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat surat. Lanjut yang kedua, prosedur penataan arsip. Tadi yang pertama sistem penataan arsip, yang kedua prosedur penataan arsip. Nah, prosedur penataan arsip meliputi yang pertama meneliti arsip yang akan disimpan, kemudian mengelompokkan arsip, kemudian meneliti kesesuaian lampiran, kemudian mengklarifikasi arsip, kemudian mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip, dan menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Baik, lanjut poin yang keempat, proses tata ruang kantor atau sekolah. Nah, proses tata ruang kantor atau sekolah terbagi dalam 3 bagian, yaitu azas-azas pokok tata ruang sekolah, yang kedua bentuk-bentuk tata ruang sekolah, dan yang ketiga prinsip-prinsip tata ruang sekolah. Baik, kita bahas yang pertama, azas-azas pokok tata ruang kantor atau sekolah. Azas-azas pokok tata ruang kantor meliputi azas jarak terpendek, azas rangkaian kerja azas, kemudian azas penggunaan segenap ruangan, dan yang terakhir azas perubahan susunan tempat kerja. Yang kedua, bentuk-bentuk tata ruang kantor meliputi tata ruang tertutup dan tata ruang terbuka. Selanjutnya, prinsip-prinsip tata ruang kantor meliputi pekerjaan harus mengalir terus-menerus, kemudian aliran pekerjaan harus sederhana, kemudian meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pengawas yang menggunakannya, dan yang terakhir, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Baik, yang materi yang kelima, keterlibatan guru atau peran guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Yang pertama, pencatatan murid. Yang kedua, pencatatan tentang guru. Yang ketiga, pencatatan tentang proses belajar mengajar di sekolah. Dan yang terakhir, penertiban buku-buku tata usaha. Baik, dengan pembahasan saya tadi, dapat saya simpulkan bahwa ketatausahaan menjadi penting karena ketatausahaan dapat membantu dan mempermudah segala urusan sekolah dalam surat menyurat, arsip, pengumpulan data, penyimpanan, dan pelaporan data-data yang berada di sekolah. Nah, kegiatan yang mendasari administrasi ketatausahaan sekolah adalah mengurus segala bentuk administrasi yang ada di sekolah dan membantu kepala sekolah, guru, ataupun siswa dalam urusan yang bersangkutan dengan administrasi. Baik, sekian penjelasan saya mengenai materi administrasi ketatausahaan sekolah. Mohon maaf atas salah penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.